Termasuk misalnya ada satu klausul lagi yang saya kira industri rokok sangat ketar-ketir nih. Apa tuh Pak? Ada insiden di sebuah pesawat, orang merokok rokok elektronik di pesawat dan akhirnya ditegur dan seterusnya. Lu bikin normanya bagus, tapi nggak bisa dieksekusi. Buat apaan kan gitu. Pemerintah dan DPRD DKI pro kesehatan nggak, pro health nggak gitu kan gitu kan gitu. Halo Sobat Sehat Pro Health, selamat datang di Prokes Pro Health Podcast. Bersama dengan saya Diajeng Kustina, dan di sini kita akan membahas terkait dengan advokasi kesehatan. Nah, penasaran gak sih sama narasumber kita yang satu ini nih? Halo Pak Tubagus Haryo ya? Iya, selamat sore. Selamat sore Pak. Kalau karena podcast jadi selamat gini hari deh. Iya. Selamat dini hari ya Pak ya. Kok dini hari ya? Gini hari. Gini hari. Oke. Iya Pak, gimana Pak kabarnya? Kabar baik, salam sehat buat semuanya. Oke. Pak Tubagus sebagai advokat kesehatan masyarakat ya Pak ya. Ya. Nah, di podcast kali ini kita kan mau membahas tentang advokasi kesehatan masyarakat. Nah, Bapak bisa perkenalan dulu nih Pak. Ya. Sebagai advokat kesehatan. Oke, bagus. Saya Tubagus Haryo Karbianto, sehari-hari sebagai public health advocate di Forum Warga Kota Indonesia, Fakta Indonesia. Dan selama ini memang kami melakukan advokasi di beberapa isu kesehatan, diantaranya tobacco control, termasuk juga sekarang kita lagi mengadvokasi tentang pembatasan konsumsi gula, garam, dan lemak. Jadi karena dua hal itu sebetulnya bagian dari faktor risiko penyakit tidak menular yang saat ini juga booming ya di Indonesia gitu. Iya. Nah, apa sih Pak yang membuat Bapak tuh mau menjadi advokat kesehatan masyarakat ini? Karena Fakta Indonesia di samping kita bergerak di bidang advokasi kebijakan, kita juga punya kampung-kampung yang kami dampingi. Jadi makanya kemarin beberapa waktu lalu kami juga pernah men-set up misalnya ada kampung kawasan tanpa rokok misalnya di Jakarta, dan sekarang kampung ini kami coba revitalisasi menjadi kampung sehat, kampung siaga diabetes dan obesitas, karena memang dua penyakit ini juga sekarang sedang booming, dan saya kira data dari beberapa pihak menyebutkan bahwa banyak sekali sekarang anak-anak yang gagal ginjal sehingga mereka harus cuci darah dan seterusnya. Makanya keterlibatan kami di isu kesehatan bukan hanya dari sisi advokasi kebijakannya, tetapi karena kami lihat betul di kampung-kampung yang kami dampingi mereka juga struggling dengan penyakit tidak menular seperti itu. Berarti lebih kepada keprihatinan ya Pak ya terkait dengan penyakit-penyakit yang banyak terjangkit di warga-warga. Nah, kalau selain dari yang tadi Bapak sebutkan ya, dari obesitas ataupun gagal ginjal, kira-kira apa aja sih Pak permasalahan kesehatan masyarakat yang banyak terjangkit? Ya, kalau kita lihat di perkampungan misalnya, kenapa kami waktu itu men-set up kampung kampung KTR, kampung tanpa rokok, itu karena memang kami melihat, biasanya kami lakukan survei ke masyarakat. Jadi apakah misalnya ada yang terkena ISPA, terus apakah ada orang perokok di dalam rumah, apakah mereka merokoknya di dalam rumah, ataukah misalnya ada anak-anak nggak di rumah dan seterusnya. Dan biasanya kami ending dengan satu pertanyaan bahwa gimana kalau rumah Anda bebas dari asap rokok? Oke, mungkin Anda masih merokok tetapi Anda tidak lagi merokok di dalam rumah misalnya. Dan itu yang kami coba kembangkan di beberapa kampung, dan kalau lihat dari survei yang sebetulnya yang melakukan juga warga, kami cuma men-set up kuesionernya, tapi mereka yang lakukan survei di kampung, dan hasil survei itu disampaikan di pertemuan warga. Jadi posisinya kayak gini loh, yang terkena ISPA dan seterusnya kayak gitu. Jadi disitulah kami minta komitmen dari warga bahwa mereka komitmen untuk jadi kampung tanpa rokok misalnya, dan paling nggak di rumah mereka tidak ada lagi yang merokok, tapi misalnya ke depannya bahkan di lingkungan kampung itu juga tidak boleh merokok. Jadi mereka menempatkan tempat khusus merokok di pojok kampung di sana. Gitu. Itu perjalanannya gitu. Iya, benar-benar menarik banget ya Pak ya. Nah,
Kalau terkait dengan kawasan tanpa rokok nih ya Mm, Pak ya, mm. apakah banyak hambatan nih Pak di kawasan tanpa rokok itu? Kalau di kampungnya sendiri sih akhirnya kembali lagi kepada komitmen warganya ya, karena misalnya harus ada petugas yang mengawasi, harus ada juga anak muda yang menegur kalau misalnya masih ada yang merokok dan seterusnya kayak gitu. Jadi memang kalau di tingkat kampung mekanismenya seperti itu. Tetapi kalau saya kira kalau ditarik lagi ke Jakarta misalnya, saat ini kan Jakarta sedang menyusun rancangan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok. Jadi memang Raperda KTR yang sudah berumur 14 tahun ini yang kita lagi coba dorong lagi, dan mudah-mudahan kalau DPRD-nya, pansusnya dan Pemdanya sepakat, saya kira harusnya bisa diselesaikan saat ini juga pada periode ini gitu. Karena kalau enggak ya sebetulnya presidennya sudah ada, DKI sudah punya pergub-pergub terkait dengan kawasan dilarang merokok. DKI sudah juga melarang iklan promosi dan sponsor rokok di seluruh wilayah gitu, dan itu lebih advance gitu daripada PP yang baru yang nanti kita coba bahas lebih lanjut. Oke Pak, tadi kan sudah membahas terkait dengan Raperda dari Jakarta. Ya. Nah, kalau kita tarik nih Pak, pastinya kan dalam regulasi kesehatan ya, ada juga yang namanya UU Kesehatan ya Pak, dan juga tahun kemarin ya, baru ada PP Kesehatan. Nah itu gimana Pak cerita tentang perjalanan UU Kesehatan ini sampai bisa disahkan seperti itu Pak? Ya sebetulnya kalau dilihat dari hierarki peraturan perundang-undangan memang betul semua Perda KTR itu mengacunya pada PP dan juga undang-undang yang baru. Dan seperti teman-teman ketahui kan sebetulnya Undang-Undang 17 tahun 2023 itu kan perubahan dari sebuah proses undang-undang kesehatan yang omnibus sifatnya. Jadi sebelumnya ada undang-undang tahun 2009 yang sudah ada, tapi di zaman rezimnya Pak Jokowi akhir dia menginisiasi ada undang-undang kesehatan yang baru yang sifatnya omnibus tadi. Dan itu sudah diundangkan tahun 2023, dan di dalam Undang-Undang 17 tahun 2023 itu memandatkan bahwa dalam waktu 1 tahun PP kesehatannya, PP sebagai peraturan pelaksana dari undang-undang itu pun harus ada. Dan PP yang ada itu akhirnya muncul tanggal 26 Juli 2024 dengan nomor PP nomor 28 tahun 2024. Dan karena undang-undangnya omnibus, PP-nya pun omnibus. Kita sangat diuntungkan sebetulnya PP-nya omnibus, karena beberapa isu krusial di bidang kesehatan, khususnya bidang kesehatan masyarakat, termasuk misalnya tadi saya sebutkan tentang tobacco control, tentang GGL, itu masuk di dalam situ. Di samping isu yang lain tentang nakes dan sebagainya. Dan karena itu omnibus, maka prosesnya jadi sangat cepat, dan kita sangat bersyukur di eranya Pak Prabowo itu bisa diselesaikan. Jadi ini sebetulnya legacy 2 presiden, undang-undangnya Pak Jokowi, PP-nya Pak Prabowo. Nanti tinggal kemarin kita baru saja tuh 26 Juli 2025. 1 tahun. Undang-undangnya 1 tahun ke PP, PP-nya sudah 1 tahun tapi belum ada nih rincian pelaksanaannya, implementasinya, bahkan peraturan pelaksananya untuk mengkonkretkan, mengimplementasikan norma-norma yang ada di PP itu belum ada. Sangat disayangkan ya Pak ya. Sangat disayangkan. Makanya kemarin kita mau kasih kue ulang tahun 1 tahun PP gitu sebetulnya. Aduh. Nah, bagaimana tanggapan Bapak refleksi terkait dengan 1 tahun ini yang sangat disayangkan belum memang realisasi Pak? Di dalam PP 28 sendiri kan sebetulnya ada mandat bahwa ada sebetulnya norma-norma klausul yang harusnya bisa diimplementasikan dalam waktu 1 tahun, ada juga yang dalam waktu 2 tahun. Nah ini kan 1 tahun pun kita belum lihat bahwa itu bisa diimplementasikan. Misalnya sebetulnya sebelum saya ke implementasi, saya kira yang patut diapresiasi adalah di dalam PP 28 tahun 2024 ini banyak sekali sebetulnya kemajuan. Misalnya kalau di peraturan PP di 109 tahun 2012 tentang hal yang sama tapi terkait dengan tobacco control saja misalnya. Sekarang akses rokok itu tidak boleh di bawah, kalau dulu di bawah 18 tahun, tapi sekarang tidak boleh diakses di bawah 21 tahun.
Nah, di dalam PP yang baru pun larangan penjual ketengan itu secara eksplisit disampaikan, gitu. Wow. Nah, itu saya kira itu bagian dari apa? Termasuk misalnya pelarangan iklan rokok di sosial media, itu normanya sudah state di sana. Nah, itu berarti kan sebuah kemajuan. Belum lagi kalau kita misalnya bicara tentang apa? Pelarangan penjualan. Jadi dalam PP 28 itu sebutkan bahwa orang tidak boleh menjual rokok dalam radius 200 meter ya dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak. Gitu. Jadi ini sebuah kemajuan yang sangat progresif. Termasuk misalnya ada satu klausul lagi yang saya kira industri rokok sangat ketar-ketir nih. Apa tuh, Pak? Yaitu larangan iklan 500 meter juga dari satuan pendidikan dan ruang bermain anak. Nah, ini saya kira yang apa? Yang harusnya sudah bisa diterapkan. Nah, yang skopnya nasional saya kira ada beberapa yang dimandatkan, misalnya harus ada Permenko PMK terkait dengan batasan kadar maksimal nikotin dan atau tar dalam rokok dan rokok elektronik. Karena memang selama ini nggak ada pengaturan itu. Jadi rokok di Indonesia tuh kadar tarnya dan nikotinnya tuh sangat tinggi, sehingga adiksinya itu sangat tinggi, sehingga orang akan lebih sulit untuk berhenti merokok karena kadar nikotinnya tinggi, tarnya tinggi, itulah yang penyebab karsinogen tadi. Karena terpapar itu ya, Pak? Ya, terpapar dari asap rokoknya dan seterusnya. Nah, hal yang lain tadi, larangan iklan rokok di media sosial, itu juklak-juknisnya belum ada. Terus gimana dong caranya? Betul. Termasuk juga misalnya ada norma tentang adanya larangan bahan tambahan dalam produk tembakau dan rokok elektronik. Jadi sebetulnya perisa, perasa, flavor itu seharusnya nggak boleh. Tapi aturannya belum ada. Nah, itu yang jadi soal di sana gitu loh. Karena menurut kami penundaan 1 hari saja dari implementasi PP, maka korban terus akan berjatuhan. Nah, ini yang menjadi concern kami sebetulnya untuk saat ini gitu, Mbak Gus. Wah, menarik banget ya, Pak ya, terkait dengan bagaimana PP kesehatan ini memang berprogresif gitu ya, berprogres, namun memang implementasinya ada beberapa hal yang memang kurang baik. Nah, terkait tadi Pak, yang menarik buat saya Pak ya, waktu perincian teknisnya itu seperti apa Pak terkait dengan PP kesehatan ini, Pak? Ya, seperti saya sampaikan tadi, sebetulnya di PP ini, di aturan peralihannya itu disebutkan bahwa ada norma-norma yang memang harus dilaksanakan dalam 1 tahun, ada yang dalam waktu 2 tahun. Setahu saya yang waktu 2 tahun adalah bagaimana industri rokok elektronik itu harusnya menyesuaikan diri dengan aturan baru ini. Gitu, karena kan memang salah satu progresnya dari PP ini adalah aturan pertama di bidang kesehatan yang secara clear memention adanya rokok elektronik. Dan rokok elektronik ini diperlakukan sama dengan rokok konvensional dalam sisi pengaturannya. Larangan iklannya, misalnya ketika kita bicara KTR, kawasan tanpa rokok, itu termasuk rokok elektronik. Jadi jangan sampai nanti rokok konvensionalnya nggak boleh, tapi orang diam-diam rokok elektronik. Karena Bagus pernah tahu kan ada insiden di sebuah pesawat, orang merokok rokok elektronik di pesawat dan akhirnya ditegur dan seterusnya. Itu jadi kebablasan jadinya gitu. Betul. Dan aturan itu harus ada. Ada yang memang norma-norma yang perlu pengaturan lebih lanjut. Misalnya kalau larangan bahan tambahan itu nggak diatur, gimana industri misalnya bisa tahu mana yang dilarang, mana yang boleh. Ya dong. Termasuk juga misalnya standarisasi kemasan. Nah, sampai sekarang misalnya picture health warning, peringatan kesehatan bergambar di rokok itu kan masih 40%. Padahal di PP itu sudah dimandatkan tidak lagi 40%, tapi 50%. Tapi karena aturannya kagak ada, makanya rokok yang ada di pasaran PHW-nya tetap 40%. Gimana dong? Salah siapa ini? Ya akhirnya kembali lagi. Kita sebagai civil society atau sebagai masyarakat ya kalau pemerintah sudah menetapkan itu, sudah bikin regulasinya, ya diimplementasikan dong. Betul. Gitu. Nah, ya kalau nggak diimplementasikan, masyarakat gimana? Iya betul gitu. Pak. Nah kalau misalnya ada nggak sih Pak konsekuensi ketika ini tidak
terimplementasi dengan sebetulnya baik. presiden ada undang-undang, ada PP, terus nggak ada peraturan pelaksanaan itu banyak sekali kasusnya, gitu. Mungkin secara hukum, sanksi hukum nggak ada, tapi kan performa negara, performa legislator sebagai pembuat peraturan dan seterusnya, akhirnya dipertanyakan. Iya, betul. Lu bikin normanya bagus, tapi nggak bisa dieksekusi, buat apaan kan gitu. Iya. Akhirnya masyarakat lah yang akan menilai seberapa serius misalnya pemerintah ingin menjalankan regulasinya, menjalankan kebijakannya, yang ujung-ujungnya kan dalam rangka melindungi warga negara. Iya, warga negara. Kalau kita malah melindungi generasi penerus kan gitu, anak-anak kita gitu. Apalagi kita punya target 2030, 2045, bla bla bla. Ya kalau nggak dimulai dari sekarang, itu nggak akan tercapai gitu, Mbak. Betul, kan sesuai amanat RPJMN ya, Pak ya? Iya, betul. Oh iya, Sobat Sehat, jangan lupa ya buat follow Instagram kita di @prohealth_id dan juga follow, subscribe, dan juga komen di YouTube kita @prohealth681. Oke, nah kita balik lagi ya ke Pak Tubagus. Ya, Mbak Des. Ini pembahasannya menarik banget ya, Pak. Dan kita udah menyinggung terkait dengan rokok ya. Nah, ngomong-ngomong soal rokok nih, Pak. Apa sih catatan Bapak terkait kebijakan pengendalian rokok ini dalam PP Kesehatan? Ya, saya kira ya tadi yang saya sebutkan bahwa ada beberapa norma sangat progresif. Dan saya kira itu tidak ada di dalam PP kita yang lama, di PP 109 tahun 2012. Dan kita termasuk blessing in disguise juga, karena misalnya dulu kita dorong untuk revisi PP 109 tahun 2012 tuh 5 tahun nggak direvisi. Ya ampun. Jadi pas undang-undang kesehatannya jadi, PP-nya berproses, disitulah semua daya dan upaya untuk kita coba masukin beberapa hal. Dan saya kira ketika itu disahkan, kita sangat terkaget-kaget juga bahwa apa yang kita coba dorong itu masuk dalam norma-norma itu. Dan saya kira inilah saatnya sebetulnya ketika normanya sudah terstate di situ, ya implementasinya dong gimana. Dan saya kira betul. Tadi saya singgung juga bahwa ya ada beberapa regulasi yang mungkin tidak perlu ada misalnya peraturan turunannya misalnya. Tapi kan ada juga beberapa hal yang sangat teknikal sehingga itu harusnya menjadi guidelines bagi industri, misalnya ketika PHW-nya sekarang masih 40%, sedangkan PP-nya bilang 50%, ya kalau nggak ada guidance-nya, industri nggak akan bisa juga lakukan. Sehingga inilah yang harusnya didorong terus. Nah, kalau misalnya terus siapa yang mau dorong kan gitu. Betul. PP itu produk pemerintah, namanya peraturan pemerintah. Dan sebetulnya kalau kita lihat di peraturan pemerintah, itu seharusnya menjadi tanggung jawab semua KL terkait. Misalnya tentang larangan iklan di media sosial, itu kan nggak mungkin Kementerian Kesehatan. Itu harusnya jadi ranahnya Komdigi misalnya. Iya, betul. Karena Komdigi lah yang misalnya mengizinkan platform media sosial tertentu untuk beroperasi di Indonesia misalnya. Iya. Dan saya kira Komdigi dengan kewenangan yang ada sangat simpel. Misalnya dia bikin aja misalnya surat edaran kepada seluruh platform media sosial untuk comply dengan norma yang ada di PP. Bahwa lu sesuaikan dong aturan main di media sosialmu, bahwa tidak boleh ada konten yang terindikasi mengiklankan atau mempromosikan produk tembakau dan rokok elektronik misalnya, kayak gitu. Itu sesimpel itu sebetulnya. Kayak tadi ada mandat Kemenko PMK menetapkan. Saya baru dapat kabar hari ini, baru keluar Permenko PMK terkait dengan koordinasi penetapan kadarnya. Jadi baru koordinasinya doang. Iya, betul. Kadarnya sendiri belum gitu loh. Nah, padahal kadar ini juga lagi ditunggu-tunggu misalnya. Ya kan? Betul. Lagi ditunggu-tunggu oleh industri juga gitu. Iya, betul. Nah, berarti nanti kan ada tarik-tarikan lagi. Nah, misalnya hal yang lain kayak tadi KTR, ya seharusnya Pemda-Pemda seluruh Indonesia segera mengadaptasi regulasi yang ada di daerahnya. Ya gimana misalnya larangan 200 meter tidak boleh jualan rokok di satuan pendidikan dan dalam radius 200 meter itu di satuan pendidikan dan tempat bermain anak. Itu kan yang harus lakukan ya teman-teman di Pemda.
betul. Gimana caranya misalnya ngukur 200 meternya dari Iya. sekolah, ngukur 200 meternya dari air Petra misalnya kalau Mm-mm. khusus Jakarta misalnya, ya itu Iya. kan Pemda yang harus segera mengadaptasi. Iya, lebih ke teknisnya kan Pak ya nanti. Dan sebetulnya sekarang DKI ada di posisi yang sangat diuntungkan. Mm-mm. Muncul regulasi baru, dia sedang garap Perda. Mm-mm. Seharusnya kan semua norma yang bagus tadi tinggal diserap saja dan itu dijadikan norma dalam Perda kita. Mm-mm. Gitu. Betul. Dan kalau kesempatannya tidak dipakai ya kembali lagi pemerintah dan DPRD DKI pro kesehatan nggak, pro health nggak gitu Yeah. kan gitu. Pro health. Jadi banyak yang teknikal, misalnya bahan tambahan. Itu siapa? Mungkin Kementerian Kesehatan yang menetapkan bahwa lu masih boleh kok bikin rokok. Iya, betul. Masih boleh kok bikin rokok elektronik. Tapi nggak boleh nih bahannya ini nggak boleh, perisai itu nggak boleh, flavor itu nggak boleh, ini nggak boleh. Nah, kalau nggak ada pedomannya gimana industri? Sekarang lagi booming loh. Beberapa industri rokok misalnya mereka mengeluarkan rokok murah dengan flavor. Udah murah, menarik. Gimana tuh? Ada rasanya. Ada rasanya, belum lagi kalau rokok elektronik. Iya, makin Vape tuh wanginya udah macam-macam tuh. Betul. Gitu. Nggak tahu ada wangi kentut apa enggak. Gitu. Jadi itu ada yang teknikal memang harus dibikin, tetapi ada juga yang harusnya bisa diadaptasi cepat. Dan tadi 1 tahun 2 tahun. Nah ini ulang tahun yang setahun kita belum lihat implementasi apapun. Iya. Gitu. Betul. Apakah harus menunggu anniversary lagi, Pak? Ya kalau 2 tahun lagi nanti kita kirim aja kue ulang tahun kan. Iya, yang lebih besar ya, Pak ya. 2 aja. Dan saya kira ini kembali lagi kepada kepemimpinan. Tadi karena PP ini produknya pemerintah, ya yang paling bertanggung jawab ya Pak Prabowo lah. Bagaimana dia harusnya mendirijeni KL-KL-nya untuk ngomongin gitu. Betul. Ini tugasmu, ini tugasmu, ini tugasmu gitu. Jadi antar kementerian dan mestinya antar lembaga pemerintah saling bersinergi ya Pak ya harusnya. Jangan semuanya dibebankan misalnya ke Kementerian Kesehatan. Oke, dia betul. harusnya jadi pendorongnya, tetapi ada kewenangan-kewenangan yang seharusnya terbagi rata sesuai dengan tupoksinya masing-masing KL tadi. Iya, betul nih Pak. Nah, selain dari pihak pemerintah sendiri ya Pak, untuk meluluskan PP Kesehatan ini, kira-kira siapa aja sih Pak mitra yang bisa kita gandeng nih Pak untuk bisa lebih mengimplementasikan PP Kesehatan ini? Ya kalau pakai teorinya pentaholik ya itu lagi sih sebetulnya. Ada akademisi, ada NGO, ada wartawan, ada civil society dan sebagainya. Dan pemerintah harusnya membuka kanal-kanal itu supaya masyarakat bisa berpartisipasi. Bahkan warga biasa pun itu sebetulnya bisa untuk bisa berpartisipasi. Kalau dulu zamannya ada Clue, sekarang ada Jaki, mungkin di tempat-tempat lain mungkin punya aplikasinya sendiri dan seterusnya misalnya, dengan melaporkan bahwa itu 200 meter di sekolah SDN 1 mana gitu, itu warung rokok masih banyak misalnya. Itu kan sebetulnya sentilan kepada si Pemdanya. Betul. Atau jangan-jangan Pemdanya juga belum baca itu PP 28 tahun 2024. Nah, kayak gitu yang memang memerlukan sinergi dari semua pihak, termasuk jurnalis, akademisi, saya kira itu harusnya gitu. Tapi tetap warning, di tengah semua advokasi itu pastilah ada yang grecokin, yaitu tobacco industry interference, dan saya kira di semua lini itu ada. Gitu, Mbak. Itu sih yang menjadi PR ya Pak ya tentunya ya. Dan pastinya tadi yang sudah Bapak bilang bahwasanya kita perlu ada nih kesadaran dari minimal dari diri sendiri ya Pak ya untuk bisa mengimplementasikan PP Kesehatan itu kemudian bisa diterapkan ke masyarakat luas seperti itu ya Pak ya. Nah, yang terakhir nih Pak, kira-kira siapa aja sih Pak yang berpotensial nih Pak untuk bisa menjadi mitra untuk kita bisa lebih menggerakkan gitu Pak? Ya kembali lagi sih sebetulnya bagaimana kita bisa menggalang opini publik. Ketika opini publik itu bisa menekan quote and quote kepada decision makers untuk bergerak, saya kira itu jadi kerja samanya kita semua ya. Kami dari civil society saya kira nggak
nggak putus-putusnya mendorong hal itu gitu loh. Tapi tentunya harus juga ada bantuan dari teman-teman media misalnya untuk mengecho suara itu sehingga itu bisa sampai kepada decision makers. Dan akhirnya kembali lagi, decision makersnya mau dengerin nggak? Kalau suaranya udah gaduh, udah apa, toaknya lebih dari berapa desibel gitu, tapi si decision makernya budak ya nggak bisa juga. Gitu. Kembali lagi bahwa regulasi dibuat untuk apa? Untuk melindungi warga. Itu yang harusnya jadi catatan. Oke, Pak Tubagus. Sekarang kita sedang berada di ruang podcast Aji Jakarta nih, Pak. Nah, ruang podcast ini tuh mengusung konsep ramah lingkungan karena peredam suaranya ini terbuat dari limbah tekstil, Pak, bukan dari limbah rokok ya, Pak. Kalau limbah rokok kan berbahaya ya, Pak ya. Oke. Iya. Nah, oke, Pak. Nah, untuk di sesi terakhir ini ya, Pak ya, ada pesan-pesan nggak sih, Pak, untuk khususnya untuk Pak Prabowo nih? Tadi kan sempat di-mention kan, untuk Pak Prabowo yang harus bersinergi nih kepada para menteri-menterinya. Gimana nih, Pak? Ya, sebetulnya harapan kita kan besar ya kepada seorang presiden, dan saya kira ketika PP ini ada di dalam rezimnya dia, sebetulnya itu kan harusnya menjadi tanggung jawab dia. Terlepas dari itu semua kan bagaimana dia bisa mengorkestra para KL-nya untuk setiap KL bisa tahu apa kewenangannya untuk mengimplementasikan PP ini sebetulnya. Jangan sampai seperti pada rezim-rezim yang sebelumnya misalnya, ini bukan tugas gue, terus siapa yang mengimplementasikan? Kalau bisa malah semuanya dikeroyok misalnya. Bahwa oke, untuk iklan gue, untuk ini siapa? Jadi ada inisiatif, nggak seolah-olah misalnya Kementerian Kesehatan harus sowan, harus ini dan sebagainya. Belum lagi kalau dalam presiden yang ada biasanya Kementerian Perindustrian itu yang paling kontra misalnya, gitu kan. Ya sekarang PP-nya udah jadi, ya dilaksanakan, nggak usah lagi ada pertengkaran tentang pro dan kontra. Sekarang bukan saatnya lagi pro dan kontra terhadap substansi, tapi bagaimana semua KL bisa dukung untuk segera mengimplementasikan. Kalau ini tidak diimplementasikan, yang malu saya kira bukan para menteri, yang harus malu adalah presiden, karena dia tidak bisa mengekstrak resources yang ada di dirinya, yang ada di kabinetnya, untuk mengimplementasikan regulasi yang dia buat sendiri. Jadi saya kira itu clear pesan kita ke Pak Prabowo untuk saat ini. Iya, semoga bisa tersampaikan ya, Pak, dengan baik untuk pesan ini ya. Semoga di-mention sama Pak Prabowo ya. Hormat ya, Pak. Oh iya. Aduh. Oke, Pak. Dan yang kedua nih, Pak, ada pesan-pesan nggak sih, Pak, untuk penonton setiap Pro Health seperti itu, Pak, dan juga untuk masyarakat luas? Ya, saya kira pesan saya sih sebenarnya satu, penyakit tidak menular di Indonesia itu sangat tinggi prevalensinya, dan kalau dari sisi teori misalnya, faktor risikonya itu cuma 4: tobacco, alkohol, unhealthy diet, dan aktivitas fisik yang kurang. Nah sebetulnya yang sedang kita bicarakan 2 nih kan sebetulnya. Kalau alkohol selesailah misalnya gitu kan, udah ada haram dan bla 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 gitu. Tapi misalnya tobacco ini belum selesai. Apalagi kalau kita ngomongin unhealthy diet, kita ngomongin GGL, kita ngomongin minuman bermanis dalam kemasan dan seterusnya, itu masih panjang lagi gitu kan. Nah bagaimana juga aktivitas fisik yang kurang itu juga harusnya diakomodasi oleh Pemda misalnya, bikin ruang terbuka dan sebagainya sehingga mereka bisa beraktivitas dan seterusnya. Jadi kalau kita mau jadi generasi emas nantinya 2045, ya kita harus mulai dari sekarang. Tobacco kontrolnya harus bagus, pengendalian dietnya bagus, pengendalian faktor risiko yang lain juga harusnya bagus. Kalau itu kita mau menuju Indonesia Emas 2045. Kalau enggak ya
kita akan menjadi Indonesia cemas atau Indonesia lemas. Pilih yang mana ya kan? Iya. Tentukan pilihanmu sekarang. Cemas atau lemas? Iya, cemas atau lemas? Harusnya emas ya. Iya. Oke Pak, terima kasih atas kedatangan Pak Tubagus di Sama-sama. podcast kali ini. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menonton ya. Dan terima kasih juga buat Sobat Sehat Pro Health ya yang sudah menonton podcast kita. Dan kita bakal ketemu lagi di podcast selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.